Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangmanzis dari Akuntansi Syariah kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Yang pertama, pengertian. Pengertian hukum. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Pengertian hukum Islam. Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam secara etimologi berarti jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga disebut law is religion. Yang ketiga, pengertian hukum Islam kontemporer. Secara garis besar, pengertian hukum Islam kontemporer dapat diartikan perspektif atau pandangan Islam terhadap masalah kekinian yang ada di sekitar umat. Jika kita mengacu kepada pengertian kontemporer sebagai dewasa ini, seperti di dalam KBBI, maka hukum Islam kontemporer sesungguhnya bisa juga dimaknai dengan perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Pengertian hukum Islam kontemporer yang kedua ini tidak serta-merta merespon aspek hukum halal atau haram dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, hukum Islam kontemporer. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya isu hukum Islam kontemporer. Pertama, arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritasnya penduduknya adalah umat Islam. Adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai dan agama. Ini terjadi karena aneka perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan, atau disebabkan kemajuan modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembaruan pemikiran keagamaan. Dengan kata lain, arus modernisasi telah melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran Islam. Kedua, munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan Muslim kontemporer untuk menggugat kemapanan sistem hukum Barat di banyak negara Islam. Bagaimana mungkin kaum muslimin diatur dengan sistem asing? Pertanyaan serupa ini menyadarkan kalangan Muslim untuk berupaya mewujudkan fikih Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga, masih terpakunya pemikiran fikih klasik atau lawan kontemporer dengan pemahaman yang tekstual, sehingga kerangka sistematika pengkajian tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Masuk poin yang kedua, yaitu bentuk hukum Islam kontemporer di Indonesia. Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku masail fikih dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwal al-syakhsiyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah, perwakafan, nikah hamil, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengeluaran modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal, dan perpajakan. Yang ketiga, aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah qisas, potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Yang keempat, aspek kewanitaan atau gender. Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer. Di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki, di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Yang kelima, aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masail fikih, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah,
bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, dan lain-lain. Yang keenam, aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, dan lain-lain. Yang ketujuh, aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara atau presiden, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku masail fikih, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah, ibadah kurban dengan uang, dan lain sebagainya. Saat ini Islam dihadapkan pada tantangan kontemporer yang kompleks, yang tentu dibutuhkan penanganan yang baik dengan metodologi yang kontemporer pula. Namun demikian, pada kenyataannya banyak cara yang ditempuh orang-orang Islam dalam kancah pemikiran Islam kontemporer di Indonesia yang hasilnya pun tidak seragam meski tujuannya tetap sama, yaitu menegakkan Islam sebagai sebenar-benarnya, rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.